makin mengenaskan. Mungkin itu kata yang tepat untuk Matahari Putra Prima di kuartal ketiga 2022. Statement yang saya utarakan juga tidak menakut-nakutkan dan tidak ada maksud untuk melebih-lebihkan ya. Dan ini terlihat jelas di laporan keuangan di kuartal ketiga ini, di mana net profit dari perusahaan ini yang sebelumnya merugi 172 miliar, sekarang makin merugi dengan catatan 290 miliar ya di kuartal ketiga 2022. Kok bisa? Nah, ini kita akan ulas di video kali ini. Check this out. Oke, MPPA sendiri didirikan pada tahun 1986, tepatnya di 11 Maret. Lalu berdasarkan anggaran perusahaan, tujuan perusahaan meliputi perdagangan besar dan eceran, real estate, dan aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis. Dengan kegiatan usaha utama sedang dijalankan periode pelaporan berupa jaringan toko swalayan yang menyediakan berbagai macam barang seperti barang kebutuhan sehari-hari dan barang elektronik. Itu. Oke. Perusahaan mengoperasikan toko Hypermart, Foodmart, High Press, dan Boston Health and Beauty masing-masing di 197 lokasi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Pada tanggal 30 September 2022. 197 sebelumnya di 31 Desember 2021 200, berarti kurang 3 ya. Kurang 3 perusahaan. Entitas induk perusahaan adalah Multipolar Tbk atau kode saham Multipolar tuh kayaknya MLPT ya. Bentar, Multipolar itu MLPL, MLPL yang merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan. Entitas induk terakhir jadi Multipolar, jadi MPPA, MLPL atau Multipolar. Terus di atasnya lagi ada PT Inti Anugrah Pertama yang dimiliki oleh keluarga Riyadi. Oke, mungkin itu sekilas ya untuk sejarah dari si MPPA. Kita usut ya, kenapa kok bisa makin wow, makin gila nih. Oke, perusahaan dengan asetnya turunnya gila luar biasa dalam 9 bulan terakhir. Sebelumnya 700 miliar, sekarang hanya 239. Wow, kasnya sendiri itu turun sebesar berapa nih? 239 715 dikurang 752 587 dikurangi 239 715 dibagi 752 587 kali 100, 68%. Saya catat dulu, 68% penurunannya. Penurunan kas MPPA. Penurunannya 68%. Persediaannya nah, tidak ada perubahan lah ya. Oke. Itu dan secara total aset turun juga. Secara liabilitasnya turun. Oke. Tapi tetap ada utang bank jangka pendek yaitu 335 miliar, sebelumnya 550, makin berkurang sih. Tapi masih ada pinjaman bank jangka panjang 165, turun juga aslinya. Jadi bisa dikatakan secara long utang-utangnya ini masih oke lah ya, masih oke. Kita ulas dulu, kita cek dulu dari kasnya deh. Cuman kalau kita lihat dari kasnya ya 239 miliar dengan hutang jangka pendek banknya aja di bank ini bank loan-nya sebesar 335. Dari situ aja kita bisa mengambil kesimpulan kasnya ini tuh nggak bisa buat nutup bank jangka pendek loh, bank jangka pendek, belum utang-utang lainnya gitu. Sedangkan total utang satu jangka pendek itu totalnya 2,1 T dengan total aset 3,8. Ya masih bisa sih, tapi ini perlu aset-aset tidak lancar yang dicairkan. Nih dari situ aja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini nggak oke, nggak sehat nih. Dari segi kas dan liabilitas perusahaan ini nggak sehat. Kita cek dulu
Biasanya kita cek kas, kali ini saya tidak akan mengecek kas. Kita cek utang bank jangka pendeknya di notes 15 dan 37. Kita mau cek utangnya jangka pendek itu berapa suku bunganya atau ya bunganya. Yaitu ini 7,5 sampai 8,5% ya. Wow, luar biasa. Dimana fasilitas yang digunakan, jumlah fasilitas itu totalnya 500, kredit modal kerja berulang, terus sudah dibayar 335, ya 335, jadi masih ada sisanya. Lalu di CIMB 250 165, jumlah fasilitas ini jumlah fasilitas ya, jumlah fasilitas hutang yang bisa mereka ajukan di BNI itu 500 miliar harusnya, tapi yang diajukan 335. Lalu di CIMB 250, yang diambil 165, dengan imbal hasil ya sama, bukan imbal hasil sih, sorry, bunga atau denda ya segitu. Lalu ini di BNI lagi 500, mereka ngambil 500. Lalu di CIMB totalnya 200, mereka mengambil 50. Nah ini suku bunga atau bunganya yang dibebankan ini besar juga ya yang di BNI setelahnya, itu 9,7 loh. 9,7 miliar 9,7% ya. Dimana sebelumnya itu ada di 9,7 sampai 10,5. Sebelumnya di BNI ini totalnya ini ada 7,5 sampai 8,5, masih tinggi banget gitu. Perusahaan diwajibkan memenuhi rasio keuangan tersebut tertentu, antara lain net debt to equity, current ratio, EBITDA to interest ratio. Perusahaan-perusahaan memenuhi ketentuan yang disyaratkan. Fasilitas kredit yang diperoleh perusahaan adalah tanpa jaminan. Wah ini keren ya, ada tanpa jaminan berarti bagus. Perusahaan telah melunasi fasilitas pinjaman tahap 2, berarti yang ini, kepada si MMB sebesar 200. Oh yang ini yang udah. Yang 200, 165 tambah 50. Bentar. Fasilitas pinjaman tetap 2. Fasilitas pinjaman tetap atas permintaan. Ini sih berarti yang ini, yang totalnya 200 ini. Ini 50 juta, 50 miliar nih udah di tanggal 30 Juni sudah dibayar, sudah dilunasi. Bagus. Itu sih hal yang bagusnya. Oke. Tapi masih besar sekali ya. Lalu kita cek yang ini, pinjaman bank jangka panjang. Tadi kan jangka pendek. Kita cek di note yang sama. Sorry. Saya kurang teliti. Jadi jadi yang jangka ini yang atas ini jangka pendek, yang BNI ini total 335 miliar, ini jangka pendek dengan suku bunga atau beban 7,5 sampai 8,5. Lalu yang jangka panjang ini di CIMB ini 165, 7,5 sampai 8,5. Lalu dah itu doang ya 2022. Ada dua ini. Totalnya 135 tambah 165. 135 ditambah 165, totalnya 500. Dan ya ini belum lunas. Bagi yang jangka panjang, yang ini jangka panjang si MMB ini sampai Desember 2023. Kalau yang BNI ini sampai Desember 2022, dan ini nominalnya gede banget nih, 335 miliar. Wow. Kalau yang ini yang pinjaman tetap 2, tuh yang ini yang bawah ya, ini udah dilunasin. Tenornya itu sampai akhir Desember, tapi dia berhasil melunasi sampai 30 Juni. Udah lunas, bagus. Itu perlu diapresiasi untuk perusahaan. Mungkin itu ya dari hutangnya. Kita cek di hutang jangka panjang. Itu hutang jangka panjang ya sudah tadi. Udah dari hutang itu, tapi dari segi alokasi kas dan kawan-kawannya sangat bahaya sih untuk perusahaan ini. Nah ini yang ditunggu dari penjualannya sendiri. Penjualannya sendiri naik
penjualannya sendiri naik, tetapi ini perusahaan masih rugi ya. Kalau kita cek penjualannya itu ada penjual dibagi beberapa, bagi dua isinya, ya penjualan langsung dan sama penjualan konsinyasi. Konsinyasi itu dalam artian ibaratnya nitip lah ya. Saya punya produk, saya taruh di satu warung, nanti kalau kejual bagi hasil gitu. Tapi kalau nggak kejual ya saya yang rugi gitu aja. Itu aja sih konsinyasi. Mungkin itu rata-rata direct selling 5 miliar, 5,2 miliar untuk perusahaan, sebelumnya 4,8, jadi kenaikan ya, adanya naik. Jadi dari segi sales ini perusahaan tuh aslinya oke-oke aja MPPA ini, karena salesnya sendiri dia naik gitu. Salesnya dia naik meskipun naiknya hanya 533 kurangi 4935 bagi 4935 kali 100 hanya 8%, meskipun sales naik 8%. Siapa? Nah, ini saya tulis dulu yang turun. Salesnya ini naik 8%. Si MPPA. Tapi net profitnya ini jadi rugi, malah lakuin rugi. Kalau kita cek beban pokoknya ini juga naik ya, naiknya berapa? Kalau kita cek 4363 dikurangi 456 dibagi 456 kali 100, naiknya 7%. Salesnya naik berapa tadi? Salesnya naik 8%, COGS-nya naik 7%. Tipis banget ya. Nah, di sini makanya masih cuan dikit banget. Cuman yang membuat makin kegerus lagi adalah di sini beban penjualan naik, beban umum juga naik juga, bahkan ini sangat signifikan. Terus ya ini lain-lain bersih ini ternyata dia minus, yang membuat ini tergerus banyak. Mereka tergerus banyak di sini, terutama di sini ya, di beban umum dan administrasi ini gede banget, membuat mereka makin kegerus. Gitu sih. Dan manfaat pajak penghasilannya mereka makin turun. Itu hal-hal yang membuat hasilnya perusahaan ini makin rugi gitu. Kalau kita cek beban umum administrasi, apa aja sih yang naiknya gila-gilaan gitu. Di note 13 dan 27 mungkin. 13, dan ini di 27 gaji imbalan ini naiknya gila. Gaji dan imbalan kerja ya. Jadi ini bisa jadi dari kalau imbalan masuk di sini kemungkinan ini yang pensiun-pensiun ya. Listrik dan energi mereka juga naik, penyusunan set tetap, asuransi tidak signifikan, atau bisa jadi ini gaji dan imbalan kerja mereka menambah karyawan gitu, itu bisa jadi. Pelayanan dinas ini tidak signifikan sih kenaikannya, komunikasi tidak signifikan. Oke, jadi itu beban-bebannya gaji nih yang naiknya signifikan sih. Mungkin itu kondisinya sekarang BPA, dan secara case statistik PI-nya masih minus ya karena net profitnya minus. PBV-nya dia di angka 3,78. Kalau kondisi seperti ini, apakah perusahaan bisa minimal lah ya, tidak separah yang tahun lalu? Saya rasa untuk si MPPA ini, terutama di tahun ini ya, untuk labanya kemungkinan malah makin parah ya dibandingkan tahun lalu. Sekarang aja mereka kalau kita total ya 109 ditambah 49 ditambah 131 udah minus 289 miliar, sebelumnya 338. Ini jadi beban yang lumayan signifikan untuk perusahaan. Jadi kita tunggu aja gitulah menuju ke turn around apa enggak perusahaan ini. Itu sih so far. Kalau perusahaan ini sampai di bawah harga 100 saya mulai pungutin sih dikit-dikit. Itu aja sih. Perusahaan ini gila, perusahaannya luar biasa banget. Luar biasa banget. Dalam 1 tahun ini turun 69%. Wow, siapa yang gak stres gitu. Sebelumnya Januari masih harga hampir 400, sekarang capai hanya 134 gitu. Nah, itu. Mungkin itu kondisi sekarang perusahaan bisa dikatakan sangatlah rugi. Jadi bisa dikatakan yang ngerti ya sektor retail, terutama untuk khususnya untuk MPPA dan
jajaran bisnisnya merasa makin oke, akan turun around, ya bisa dipungutin gitu. Kalau 100 mulai saya pertimbangkan untuk cicil beli sih. Mungkin itu ya untuk saya pribadi ya. Mungkin itu pembahasan tentang MPPA Matahari Putra Prima. Jadi kita sudah tahu kenapa perusahaan ini makin minus, makin mengenaskan. Oke, see you on the next video. Bye-bye.